Kemudian anak-anak, untuk semester 1 ini materi yang harus kamu pelajari yaitu ada beberapa, yaitu besaran dan satuan, gerak lurus dan gerak melingkar, gaya dan hukum Newton, usaha, energi, daya dan efisiensi, momentum, impuls dan tumbukan, 6 rotasi benda tegar, 7 elastisitas bahan atau sifat mekanik zat. Inilah materi yang nanti di semester 1 ini harus kamu pelajari. Nah, untuk yang kali pertama ini maka kita belajar tentang besaran dan satuan. Namun sebelumnya, sebelum kamu belajar tentang fisika, alangkah baiknya kamu simak slide yang ini. Ada adab murid terhadap guru atau terhadap siapapun. Yang pertama, ini saya ambil dari Ar-Rabi bin Sulaiman. Demi Allah, aku tidak berani meminum air dalam keadaan As-Safai melihatku karena segan kepadanya. Artinya anak-anak, kalau seandainya nanti kamu berada di dalam kelas, jangan sekali-kali minum di dalam kelas. Kemudian yang kedua, ini saya ambil dari Umar bin Khattab. Tawaduklah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Artinya apa anak-anak? Rasa kemelindi, intinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya ambil dari Imam As-Syafi'i. Dulu aku membolak-balikkan kertas di depan Malik dengan sangat lembut karena segan kepadanya dan supaya tidak dia mendengarnya. Nah, itu anak-anak, paling tidak adab yang harus kita miliki. Jangan sampai jadi wong pinter tapi kemelindi atau tidak punya adab. Adab akan sangat penting karena nilai sikaplah yang nanti akan membawa kalian ke kehidupan nyata. Kemudian jangan tergesa-gesa dulu tentang pelajaran yang dulu mungkin kamu mengatakan bahwa fisika pelajaran yang susah. Ada yang bilang seperti itu. Namun anak-anak, boleh kamu mengatakan seperti itu, tapi kalimatnya jangan dibuat titik dulu. Yang pelajaran fisika susah, tapi yang susah bukan berarti tidak bisa. Nah, anak-anak, kita main-main dulu aja, nggak usah pelajaran dulu, nyantai saja di rumah. Nah, sekarang kadang-kadang kita ingin menebak dan seterusnya, atau ini berlatih berhitung untuk tebak tanggal lahir. Kalau nanti kalian bercanda bertemu dengan teman kamu, kemudian kamu ingin menyampaikan sesuatu, sebagai contoh, ini Pak Sugeng ingin melihat tanggal lahir kamu dengan cara kamu tuliskan sesuatu dan nanti hasil akhirnya berapa nanti dikirimkan ke Pak Sugeng. Sebagai contoh ini, ikutilah slide yang ini. Silahkan kamu tulis tanggal lahir kamu dan kemudian dikalikan 5. Silahkan. Ini tak tulis dengan sama dengan A. Ini kamu yang mengetahui, Pak Sugeng tidak ngerti. Kemudian yang kedua, silahkan hasil yang kalian peroleh tadi, A, ditambahkan dengan angka 10 ya. Ditambahkan dengan angka 10 sehingga hasilnya B. Nah, yang ketiga, setelah kamu dapatkan nilai B, nah, silahkan dikalikan dengan 4 sama dengan C. Kemudian langkah berikutnya, setelah ketemu C, tambahkanlah dengan angka 10 sehingga didapatkan D. Setelah ketemu D, kalikan 5 sama dengan E. Kemudian setelah ketemu E, silahkan tambahkan bulan lahir kamu sama dengan F. Nah, setelah ketemu F, silahkan angka yang kamu peroleh
dikurangi dengan angka 250. Nah, hasilnya berapa? Nah, oke, sudah anak-anak? Nah, setelah kamu peroleh hasilnya, silahkan nanti hasil akhirnya isi tanda tanya itu kamu kirimkan ke Pak Sugeng lewat WA. Ya, itu yang nanti harus kamu kirimkan. Ya, oke, begitu anak-anak. Sementara kemudian kita akan masuk kepada materi pokok, yaitu besaran pokok. Yang tadi sudah saya sampaikan besaran dan satuan. Besaran pokok. Masih ingat anak-anak berapa jumlah besaran pokok? Nah, oke, kita lihat saja. 1 yaitu besaran panjang. 2 masa. 3 waktu. 4 suhu. 5 kuat arus. 6 intensitas cahaya. Dan terakhir 7 adalah jumlah yard. Nah, oke anak-anak, jadi ada 7 besaran pokok yang mana ini kamu harus ingat-ingat dan kamu hafal untuk mempelajari besaran dan satuan nanti. Nah, terus kemudian anak-anak, setelah besaran pokok ada besaran turunan. Nanti kamu bisa lebih detail mempelajarinya pada file yang ada di HP kamu. Bisa dilihat nanti lebih detailnya. Ini Pak Sugeng hanya menjelaskan tentang poin-poinnya saja. Selain itu, nanti kamu juga akan melakukan pengukuran, di mana pengukuran itu nanti kamu akan berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan besaran dan nanti dengan angka-angka. Yang berikutnya adalah besaran turunan sebagai contoh. Contoh besaran turunan yang paling sederhana adalah besaran luas. Anak-anak, untuk berbicara tentang besaran turunan, maka nanti akan berkaitan dengan rumus atau formula, dan ini nanti untuk bisa menentukan satuannya. Oh ya, maaf anak-anak, tadi yang untuk besaran turunan, untuk yang besaran pokok, selain kamu menghafalkan nama-nama besaran pokok itu, kamu juga harus menghafalkan satuan yang dipakai, yang mana satuan yang kita gunakan adalah satuan SI atau sistem internasional. Nah, kembali kepada besaran turunan anak-anak. Besaran turunan, berapa jumlahnya besaran turunan anak-anak? Nah, besaran turunan di sini kita nggak usah lihat berapa banyaknya, karena banyaknya tidak terbatas. Maka tidak usah dihafalkan besaran turunan, tapi harus dimengerti. Nah, oke anak-anak, yang terpenting besaran pokok hafal, kemudian besaran turunan, nanti kita dapat menentukan satuan besaran turunan dari besaran-besaran pokok yang telah kamu pelajari. Sebagai contoh di sini yaitu besaran luas dengan rumus panjang kali lebar yang telah kamu ketahui sejak SD SMP. Ini tentu saja khusus untuk bidang yang namanya segi 4, karena ada panjang dan lebar. Namun secara umum kalau kita perhatikan, lihat sekarang apa satuan dari luas. Nah, satuan dari luas di sini saya tuliskan
meter kali meter sama dengan meter kuadrat atau meter persegi. Nah, dari manakah satuan itu anak-anak? Kalau kita lihat, maka lihatlah rumusnya dulu. Luas adalah panjang kali lebar. Panjang adalah besaran panjang juga. Dan lebar juga besaran panjang, sehingga panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, maka satuan luas adalah meter kali meter sesuai dengan rumusnya panjang kali lebar. Kemudian yang kedua, volume. Ya anak-anak, volume yang kamu hafal juga, yaitu rumusnya yaitu panjang kali lebar kali tinggi yang sudah kamu hafal. Maka dengan melihat rumus ini, maka kamu dapat menentukan satuan dari volume tersebut. Apa satuannya? Silahkan dicari dengan cara seperti pada saat menentukan besaran turunan yaitu luas, sehingga nanti kamu akan menentukan satuan volume adalah satuan panjang kali satuan lebar kali satuan tinggi, dan seterusnya. Oke anak-anak, itu untuk besaran turunan. Dari dua contoh itu, atau nanti kamu melihat atau mencari contoh-contoh besaran turunan yang lain, dan kamu dapat menentukan satuannya dari melihat rumusnya itu. Nah, sehingga di sini besaran turunan adalah besaran yang disusun dari besaran-besaran pokok, sebenarnya seperti itu. Oke, cukup anak-anak. Besaran turunan dan tadi besaran pokok serta satuannya kamu juga dapat mendalami lebih dalam dari materi yang ada di file di HP kamu. Oke, kemudian sekarang kita sampai kepada angka penting atau aturannya seperti apa, atau apakah angka penting itu. Nah, dalam hal ini seperti yang dulu pernah kamu pelajari di SMP, angka penting adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, yang mana dulu pernah disampaikan di SMP bahwa angka penting terdiri dari angka-angka pasti dan angka taksiran atau satu angka taksiran. Jika ada angka penting, angka pasti, kemudian ada angka taksiran atau satu angka taksiran. Di sini dalam aturannya kamu harus pahami betul. Nanti karena di dalam materi ini kamu nanti akan melakukan sedikit percobaan dan menghitung nilai dari besaran turunan yang harus kamu tentukan satuannya serta angka yang harus kamu tuliskan dengan melihat aturan angka penting. Oke anak-anak, aturan angka penting yang harus kamu pahami, yang pertama yaitu semua angka bukan nol adalah angka penting. Hal ini apabila kamu melakukan pengukuran dan mendapatkan angka 15,6 cm. Nah, maka ini dikatakan bahwa kamu mempunyai angka pengukuran yang terdiri dari 3 angka penting. Angka 1, angka 5, dan angka 6. Dalam hal ini, angka 1 dan angka 5 itu disebut dengan angka-angka pasti, dan angka 6 adalah angka taksiran. Kemudian yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, sebagai contoh misalnya, hasil pengukuran kamu mendapatkan angka 20,5 cm. Nah, angka 0 yang ada di antara angka 2 dan 5 itu merupakan angka penting juga, sehingga di sini dapatkan
atau kamu mengatakan bahwa kamu mendapatkan 3 angka penting. Nah, contoh yang lain misalnya, kamu mendapatkan angka 100,6 cm misalnya. Maka angka 0 yang ada di antara angka 1 dan angka 6 ini juga merupakan angka penting, sehingga hasil pengukuran kamu itu terdiri dari 4 angka penting. Nah, yang berikutnya, pada bilangan desimal, angka 0 di sebelah kiri, angka bukan 0, adalah bukan angka penting. Angka 0 di sebelah kanan, angka bukan 0, adalah angka penting. Sebagai contoh, misalnya ada angka yang tertulis 0,027 cm misalnya. Maka di sini hanya dikatakan dua angka penting saja, yaitu angka 2 dan angka 7. Itu sebagai contoh. Kemudian yang keempat, semua angka 0 yang menunjukkan perpangkatan 10 adalah bukan angka penting. Nah, sehingga sebagai contoh misalnya ada angka 700, ada angka misalnya 75000. Nah, ini milimeter misalnya. Ini dapat dikatakan bahwa sebenarnya ini adalah 75 meter, tapi kemudian dituliskan dengan satuan milimeter sehingga tertulis 75.000 milimeter. Nah, angka yang ada di sebelah kanan ini, 0 di sebelah kanan ini bukan angka penting lagi, sehingga di sini hanya terdiri dari 2 angka penting saja. Nah, begitu anak-anak untuk mengetahui seberapa atau berapa angka penting yang kamu peroleh dari hasil pengukuran itu dengan 4 kriteria itu atau 4 aturan yang harus kamu pahami. Nah, terus kemudian aturan penjumlahan dan pengurangan serta perkalian dan pembagian di dalam angka penting harus memiliki aturan yang seperti ini. Nah, yang pertama, hasil penjumlahan dan pengurangan angka penting hanya boleh memiliki 1 angka taksiran. Anak-anak, angka taksiran adalah angka terakhir yang berada di angka penting, itu adalah angka taksiran. Nah, sehingga hasil penjumlahan dan pengurangan dengan angka penting harus hanya mempunyai 1 angka taksiran saja. Kemudian yang kedua, hasil perkalian dan pembagian angka penting memiliki angka penting sama dengan jumlah angka penting paling sedikit dari bilangan-bilangan yang terlibat. Dalam artian begini anak-anak, kalau kamu mengalihkan beberapa angka penting yang misalnya yang terdiri dari 2 angka penting dan 3 angka penting, maka hasilnya nanti adalah hanya memiliki 2 angka penting saja. Nah, sebagai contoh misalnya anak-anak, kamu punya angka penting 2,5
cm yang akan kamu kalikan dengan 2,5 cm yang hasilnya ini akan ada angka 6,25 maaf. Nah, sentimeter persegi. Nah, ini hasil yang tepat memang 6,25. Namun sesuai dengan aturan angka penting, kamu harus menuliskan, harus dibulatkan, yang mana angka itu hanya terdiri dari 2 angka penting saja, sehingga harus kamu bulatkan menjadi 6,3 cm kuadrat. Nah, sebagai contoh seperti itu. Nah, nanti untuk mendalami lebih lanjut, silahkan soal-soal atau latihan soal yang ada di dalam materi itu nanti kamu pelajari dan kamu kerjakan soalnya. Oke, begitu anak-anak untuk kali pertama ini sampai di sini saja, dan silahkan mempelajari materi lebih dalam ke materi atau di file yang kamu punya, dan silahkan dikerjakan latihan-latihan soalnya. Dan juga kemudian nanti kalau dalam materi di sana ada petunjuk untuk melakukan praktikum atau melakukan percobaan di rumah dengan peralatan yang ada, maka kamu dapat menggunakan aturan-aturan yang tadi sudah kami sampaikan. Sekian dulu anak-anak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.